Ustadz, bolehkah belajar filsafat untuk mengetahui kesesatannya dan untuk membantah orang-orang filsafat? Perlu dipahami, ya, umat Islam tak perlu belajar filsafat. Antum ketahui dulu kebenaran, antum nampak tuh. Lalu bagaimana antum mau bantah orang filsafat? Kalau antum sendiri tidak ngerti kebenaran, kebenaran itu ketahui dulu. Oh, jangan samakan dengan ustaz. Maka bab pertama kita belajar tuh ikhwan, jangan bab bantahan. Imam Budal katakan, awal belajar itu nuntut ilmu 3 tingkatan. Tingkatan pertama sombong. Orang kalau belajar, wallah, baru belajar tuh sombong setengah mati itu. Kalau baru belajar tahsin, telinganya mau dengar apa salah orang aja tuh. Shin, sangkut apa tidak? Shinnya ada, umpamanya dia dengar imam, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kok shin? Imam ni salah, dia tak nengok imam tu giginya lah tak ada lagi, jadi tak sangkut. Jadi sombong dia tuh. Baru belajar sunnah, oh tak ada lagi di kampung ini yang paling sunnah tuh. Lah nengok imam tuh, tapi tak gerak-gerak. Kurang mantap. Padahal biasa saja kan, Syekh Utsaimin tak gerak kan? Itu. Tapi awal belajar itu sombong tuh. Kalau cari buku pun, wallah, cari buku bantahan. Ada buku bantahan enggak? Bantahan ini, bantahan itu, bantahan ini. Semua cari buku bantahan. Mau bantah orang. Sampai ada kejadian. Ustaz, bisa bantu enggak? Bantu apa? Ana dialog kemarin Ustaz. Dengan orang. Apa? Ternyata pandai bahasa Arab Pak Ustaz, kata dia. Dia Arab Melayu, orang Arab. Betul. Ya, kalau kita Arab kan 3 Pak. Arab Melayu, Arab Nangdi, Arab Maklum. Nah, jangan bantahan dulu. Ya. Nanti kita jadi tukang pancing dilarikan ikan. Dia rencana mau bawa-bawa orang nih. Ternyata orang tuh jago. Dia yang ikut-ikut. Ya, jangan. Boleh belajar filsafat dalam mengatur sahabat untuk belajar filsafat. Mau bantah. Bisa rusak otak. Saya tunjukkan satu kisah. Ada orang datang sama saya. Dia kuliah filsafat. Lalu dia bicara. Bapak Ustadz tamat dari mana? Saya belum tamat, saya bilang. Tamat mana, kata dia? Saya belum tamat, masih hidup saya. Antum mau cepat-cepat tamat orang. Ya sekolahnya dulu di mana? Ya sekolahnya di sekolah lah, entah di mana main-main. Ini orang filsafat nih. Nah, antum tamat apa? Oh, saya sarjana, Ustaz, sarjana filsafat Islam. Jadi setelah saya filsafat, saya memahami bahwasanya kita ini dalam hidup ini seperti masuk ruang gelap. Kita tidak tahu bagaimana akhir kita nanti. Jadi masuk ruang gelap ini semua. Dari agama ini masuk ruang gelap dan kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Yang penting kita jalani, kata dia. Ana bilang, berarti antum sekarang meragukan bahwa antum akan masuk surga. Bingung sendiri dia. Lalu antum mau masuk apa sekarang? Karena keraguan ditanamkan. Panjang dialog. Kadar Allah. Stres, ikhwan. Stres. Yang malangnya ketika stres dia nyebut nama anak terus. Itu yang masalah tuan. Enggak. Apa guna dia belajar? Jangan. Tak ada manfaat. Filsafat itu berkembang ketika dulu dilarang orang Islam belajar filsafat. Kemudian ada yang ingin mengambil buku filsafat. Semua pendeta melarang. Akhirnya satu pendeta katakan, kasihkan kepada umat Islam, tidak ada yang mulai dengan filsafat kecuali mereka akan mudah dihancurkan. Mulai diterjemahkan kitab filsafat. Mulai berkembang. Sampai hari ini. Orang anak-anak bangga dengan filsafat. Wah, semuanya. Antum perhatikan gaya-gaya orang filsafat. Seolah dia lebih tinggi daripada syariat. Apapun syariat itu kotak-katik semua tuh. Sudah jelas pun ayat ini jelas, hukum waris jelas, ini kotak-katik. Ya. Islam itu berkembang sebagaimana berevolusi. Ada apa ini orang? Kenapa dia terlalu bangga dengan otaknya? Dia bangga.
Saya percaya berita Al-Quran, tapi saya belum yakin apakah berita itu benar atau tidak. Dia bicara Quran, apa bedanya dengan orang munafik yang mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah? Yang munafik itu saya benar itu Al-Quran dari Allah, tapi saya tidak yakin. Siapa yang bisa membuktikan? Dia merasa sesuatu yang tak bisa dibuktikan itu tidak bisa dibenarkan. Itu kesalahan. Ikhwan, tidak semua di alam ini kita harus terima dengan pikiran atau akal. Tidak. Antum baru beli mobil, macet, antum starter tak mau, antum bawa ke showroom lagi mau diperbaiki, lalu dikatakan ini pompa bensinnya masalah. Antum belagak kayak orang pintar. Dari mana pompa bensinnya? Orang saya mainkan starter aja, mijak pompanya aja tak pernah saya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh montir? Pak, kalau pandai baikkan sendirilah Pak, kata dia. Akhirnya kita nyerah. Dah. Saya tak tahu, saya ngomong-ngomong saja tuh. Perbaikilah mau pompanya, mau ini terserah, kamu yang tahu. Waktu itu kita menyerahkan secara logikakah atau keyakinan? Keyakinan ya Ikhwan. Tak main logika gitu, tak main. Maknanya ketika kita tidak tahu sesuatu dalam urusan dunia, justru kita gunakan keyakinan kita. Lalu dalam urusan agama, urusan akhirat, ketika kita tak tahu, kita nak main logika. Seharusnya keyakinan kita yang kuat. Itu cara mendudukkan. Kalau dia tak tahu, suruh dia duduk.